Karena order block ini dia berada pada wilayah dari extreme zone. Kenapa disebut wilayah ekstrim? Karena dia berada pada wilayah dari lower high, titik tertingginya. Saya lakukan ya, dari yang saya gunakan selama ini, sepertinya strategi order block ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena dari pengalaman saya ya, tingkat akurasi dari winning rate order block ini sangat bagus. Kenapa? Karena kebiasaannya order block ini punya pembentukan dari zone yang sangat yang sangat sedikit gitu. Nah, kalau kita bicara tentang pembentukan dari sebuah zone, semakin sedikit semakin bagus, ya kan? Semakin sedikit semakin bagus. Nah, kira-kira bentukan dari order block ini sendiri itu kayak gimana, gitu ya? Apakah mungkin teman-teman sini ada yang tanya, apakah ini sama dengan SND atau supply demand? Iya, kalau boleh dibilang ya mirip-mirip, tetapi dalam cara marking zone-nya ya ini agak sedikit beda. Kenapa saya bilang ini agak sedikit beda? Karena nanti saya akan jelaskan bedanya itu ada di mana gitu. Ya, bedanya ada di mana. Oke, contoh gini. Kalau teman-teman bisa lihat contoh yang terbentuk di bagian ini, gitu ya. Ini adalah wilayah dari candle bullish gitu ya, candle bullish, kemudian di break gitu oleh candle, boleh kita bilang sebagai candle momentum ya. Kalau di SMC namanya adalah imbalance. Kenapa disebut sebagai imbalance ya? Kenapa disebut sebagai imbalance? Karena memang secara logiknya ketika market bergerak ranging gitu ya, market bergerak ranging nih kayak gini gitu ya. Nah, ini dalam keadaan balance atau dalam keadaan, boleh dibilang dalam keadaan seimbang, nggak ada buyer yang kuat dan nggak ada seller yang kuat. Tapi ketika dia nge-break gitu, nah kita tahu nih berarti ya seller mulai masuk. Kalau seller mulai masuk berarti adanya imbalance, adanya satu power yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Oke, sehingga ini meninggalkan yang kita sebut sebagai unfilled order. Unfilled order berarti adalah sebuah transaksi yang belum di-fill. Sehingga kita expect nantinya ketika market pullback dia akan fill, dia akan ngambil ordernya, kemudian harga akan bergerak turun. So, ini adalah informasi yang sangat berharga yang kita bisa gunakan. Nah, cara markingnya sebenarnya sederhana banget, ya. Kalau misalkan teman bisa lihat contoh di sini, ya kan? Ini adalah candle bullish, kemudian ini ada low. Kalau kita bicara adalah sebuah candle, ini anggaplah candle gitu ya, terbentuknya sebuah candle. Contoh di bagian sebelah sini. Oke, ini adalah low, ini adalah high. Kalau dia candlenya bearish, berarti posisinya ini adalah open. Ini basic banget ya. Karena kalau kita nggak paham psikologi candle begini, maka ini akan sulit. Ya, ini adalah low, ini adalah high, sedangkan ini adalah open, sedangkan ini adalah close. Sehingga disebut sebagai, ada yang disebut sebagai OHLC, atau iya ada sebuah strategi yang begitu gitu, menggunakan high low open candle. Oke, ini adalah candle bearish. Nah, kalau candle, katakanlah ini bearish ya, bear. Saya singkat gambarnya adalah bear. Oke, kalau bull berarti candlenya sama gitu ya, sama. Ini adalah high, ini adalah low. Ini basic sekali. Ini adalah high. Nah, kemudian kalau dia bull, maka yang posisi yang berubah itu adalah posisi dari opennya. Opennya itu ada di sini. Sedangkan yang di sini adalah close. Ya, tapi posisi high dan low-nya sama gitu. Oke, sekarang apa kaitannya dengan order block?
Ya gampang banget secara psikologi gini logikanya. Kalau kita gunakan ini adalah posisi dari open dari low, ini adalah high, berarti ini adalah posisi dari opennya dan ini adalah posisi dari close-nya. Biris, ini adalah high, ini adalah low, opennya di sini, close-nya di sini. Nah, yang dimaksud dengan order block cara marking zone-nya berarti adalah kita tarik dari posisi high tertingginya. Ini ada 2 zone gitu ya, high tertingginya terhadap candle dari candle bearish terakhir. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, candle bullish ya, candle bullish terakhir. Candle bullish terakhir di sini mana? Ini yang ini candle bullish terakhir. Oke, candle bullish terakhir, kemudian di break, maka yang posisi dari open candle-nya ini yang kita marking. Ini open ya, open dari si candle bullish terakhirnya ini kita marking. Nah, caranya begini, gitu. Kalau kita pakai cara SND, pakainya gini nih, posisi low-nya sama high-nya. Ya, kalau kita bicara tentang cara marking zone, sebenarnya di SND itu ada 2 gitu. Ya, SND-nya marking zone-nya ada 2. Oke, sekarang kita coba beralih kepada cara marking zone ya. Coba kita gunakan cara marking zone supply demand. Oke, sebentar. Saya ambil contohnya biar teman-teman bisa ngerti konsepnya ya. Saya lupa di halaman berapa, Ustaz dulu ya. Order supply demand marking zone. Oke, identifikasi zone. Oke. Jadi cara marking zone sendiri, cara marking zone sendiri itu ada 2 metode. Metode yang pertama adalah dari low terhadap high dari imbalance dari area sideways. Berarti adalah cluster candle-nya itu kecil-kecil gitu ya, rapet, lalu di break. Maka ini marking yang pertama. Sedangkan metode yang kedua, wilayah dari candle clusternya ini, candle yang kecil-kecil ini sama gitu, tetapi cara markingnya agak sedikit beda. Kenapa? Karena posisi dari proximal line yang ini gitu ya, itu menggunakan body tertingginya gitu. Oke, ini kalau kita bicara menggunakan marking zone SND. Nah, sedangkan kalau menggunakan marking zone versinya order block, maka itu akan sedikit berbeda. Contoh ya, contoh gini. Kalau kita pakai metode yang pertama, dari candle dari sebuah supply gitu ya. Ini adalah low-nya, ini adalah high-nya. Berarti ini kita marking zone. Jadi kalau ini adalah area supply, maka ini area entry kita sebut sebagai proximal line. Sedangkan batas stop loss kita ini kita sebut sebagai distal line. Ya kan? Ini metode yang pertama. Oke, metode yang kedua. Perhatikan di sini teman-teman, ini adalah distal line yang sama persis gitu ya, sama persis distal line-nya. Nah, sedangkan posisi dari marking zone terhadap wilayah entry-nya kita tidak menggunakan low di sini, tapi menggunakan titik terjauh dari posisi open sama close dari candle yang sideways di sini. Maka kita pakai yang ini gitu. Oke, bisa agak sedikit beda ya, tapi posisi dari stop loss-nya sama persis. Ini kalau supply, kalau demand sama aja. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita gunakan strategi dari order block, maka dari 2 jenis marking yang ini, kira-kira mana yang kita pakai? Kita pakai yang ini, gitu. Ya kan, kita pakai yang ini. Nah, ada trader lain yang menggunakan cara markingnya, tidak menggunakan yang ini, tapi pakai yang ini, gitu. Kira-kira boleh nggak saya pakai itu? Ya, sah-sah aja sebenarnya. Nggak ada masalah gitu loh. Tapi problemnya di sini yang cukup menarik adalah kalau kita pakai metode yang pertama di atas, maka ini nggak dapat gitu loh. Ini sering banget kita nunggu di atas, dia langsung buru-buru bablas gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Kita pengen dapetin entry yang punya SL kecil gitu. Pengen, ya ada yang bilang pengen dapetin entry sniper gitu. Dengan SL tentunya lebih kecil, dengan reward yang besar. Tapi sering banget kejadian itu nggak dapat gitu loh. Nah, daripada kita nunggu capek-capek dapetin SL-nya kecil gitu, tapi kita nggak kehilangan momen berkali-kali, kenapa nggak coba kita menggunakan cara metode menggunakan order block? Ya, jadi misalkan gini, misalkan kita pakai metode marking yang paling atas gitu ya.
kita pakai pengen SL di sini, katakanlah saya pakai istilah marking zone yang pertama gitu. Kita pakai ini adalah metode marking yang kedua. Anggap dua trader menggunakan metode yang pertama, yang metode yang kedua, si trader lain menggunakan marking yang kedua. Nah, ini yang mungkin jadi problem buat banyak orang yang menggunakan SND. Kenapa? Karena cara markingnya ini sendiri beda-beda tiap orang. Jadi kalau ditanya sama saya, mana yang bagus sih? Terus apakah ada cara yang valid untuk menentukan sebuah zone? Dari pengalaman saya 12 tahun menggunakan SND, nggak ada mana yang lebih valid gitu. Dua-duanya, yang manapun dipakai, semuanya benar gitu. Ketika teman-teman entry dan Anda profit, ya benar. Kalau Anda trading kemudian Anda kena loss, ya salah gitu. Gitu aja. Karena kita perlu perlu validasi dari market gitu. Kalau kita mau bicara sedikit lebih advance, ya pakai aja konfirmasi harga. Tunggu PA di situ gitu. Ya kan? Oke, kembali contoh ke topik di sini. Daripada kita pusing menggunakan entry pada zone di time frame di marking metode yang pertama, katakanlah misalkan Anda SL lebih kurang di sini 25 pip misalkan gitu ya. 25 pip gitu misalkan. Terus ketika Anda marking menggunakan metode kedua, katakanlah 35 pip. Katakanlah Anda menggunakan di TFM 15 misalkan gitu ya. Daripada kita menunggu menggunakan marking zone yang kedua, kan bedanya cuma 10 pip. Kenapa nggak coba pakai yang kedua? Nah, menurut saya itu jadi win-win solution. Kita nggak ketinggalan momen dan SL-nya nggak terlalu jauh. Kecuali kalau teman-teman menggunakan di gold, misalkan Anda menggunakan marking zone di yang kedua, katakanlah 120 pip pakai time frame. Sekarang lagi ini banget ya, range lagi gila banget. Katakanlah 120 pip di acuan time frame M30 misalkan. Terus Anda coba marking di time frame M1, ketemunya 50 pip. Oke, 50 pip atau 40 pip. Nah, kalau beda jauh ya nggak apa-apa. Dengan pertimbangan karena memang SL-nya beda jauh. Berarti kita coba untuk refine atau adjustment yang SL-nya besar tadi, jadi SL agak sedikit lebih kecil gitu. Itu oke gitu. Tapi kalau jaraknya nggak terlalu jauh antara metode pertama marking zone 1 atau metode marking yang kedua, ya coba kita bercoba untuk berdamai dengan keadaan, ya berarti ya kita masih oke lah ya, batas toleransi cuman ya jaraknya cuma 10 pip, maka ambil aja gitu. Ya, maka sikat aja gitu. Oke, kalau teman-teman udah tahu cara marking zone-nya, oke sekarang kita langsung lihat di chart teman-teman ya. Oke, ini contoh yang oke sebentar. Oke, ini contoh yang cukup menarik di sini, teman-teman. Cukup menarik di bagian sebelah sini. Oke, contoh saya clearkan dulu. Oke, saya ambil contoh yang di sini. Bentar ya, GBP USD. Biasanya nggak coret-coret lagi ya. Biasanya nggak coret-coret lagi. Ini saya hilangkan dulu aja. Oke, contoh gini. Kalau teman-teman bisa lihat contoh yang ada di bagian sebelah sini, ini saya entry-nya kemarin entry on breakout di situ. Ya, saya entry on breakout. Tapi saya nunggu benar-benar agak sedikit konservatif. Tapi kalau teman-teman bisa nunggu agak sedikit agresif, oke, perhatikan contoh di sini teman-teman. Perhatikan contoh di sini. Ini adalah pola begini kan. Ini dia membuat naik gitu ya, lalu membuat drop, base, drop, gitu kan ya. Drop, base, drop situ. Oke, sekarang kalau kita pakai metode yang pertama kan berarti adalah tarik dari ini kan ya, tarik dari low-nya kan ya. Siapa kita taruh dari low di sini. Tak, ini low di sini biar lebih enak. Saya tambahkan ini low-nya. Kemudian mana high-nya gitu. Mana high-nya. Saya deketin lagi ya. High-nya itu berarti kan yang ini gitu kan. Oke, saya tandai ini sebagai high-nya. Stop gitu. Oke, sekarang kita lihat. Kalau ini biar nggak ganggu, saya buang dulu deh. Saya keluarin dulu deh telegramnya. Oke, berarti ini adalah low-nya di sini. Ini berarti adalah high-nya, ya kan? Oke. Dah, oke. Sekarang ada di zone. Kita tandain zone-nya.
Tandanya zone di sini. Maka ini adalah wilayah zone-nya. Ya kan? Ini wilayah zone-nya di sini. Dan perhatikan teman-teman yang terjadi. Harga sempat turun di sini. Harga sempat turun, turun sini, turun di sini ya. Lalu di sini ada zone. Nahan kan di sini ya. Nahan. Jatuh dan nahan. Kalau teman-teman sell di sini nih, Anda nge-sell di sini nih. Sell Anda misalkan di atas gitu. Ini Anda lagi begitu nge-sell udah profit, Anda nggak ambil, dia akan ngejar lagi ke atas. Oke, perhatikan jatuh di sini teman-teman. Apa yang terjadi kemudian adalah sini ya. Ini ada candle gitu ya. Oke, sekarang kita pakai metode yang kedua. Ini tadi metode yang pertama. Metode yang kedua berarti saya tarik. Ini kan kita ambil yang body sama close, berarti ini yang saya tarik. Oke, maka saya pakai di sini. Ini metode yang kedua, marking zone versi SND. Kalau tadi metode yang pertama saya pakai di sini. Oke, sekarang ini metode yang kedua. Posisi high-nya sama nggak? Sama di situ. Ya, kenapa saya pakai SL di atas? Karena saya antisipasi terjadinya sebuah liquidity di sini. Kalau teman-teman tadi udah lihat mappingan saya, mappingan saya di sini, kenapa saya agak SL di atas? Karena saya asumsi ini jadi right shoulder di situ dan pernah terjadi liquidity di bagian atas gitu ya. Oke, sedikit dalam dulu ya, alasannya kenapa. Terjadi liquidity, lalu di sini membuat ada semacam pengerucutan di situ gitu ya. Ini ada seperti semacam pengerucutan. Jadi saya asumsi ini terjadi impulsif kembali di situ. Oke, sekarang kembali kepada topik yang tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat contoh yang tadi di sini, teman-teman, maka ini metode yang kedua cara markingnya. Nah, sekarang kalau kita pakai order block, gimana cara untuk lebih presisi gitu ya, untuk lebih rapih gitu? Gampang banget, lihat aja dari zone yang di sini mana bullish candle terakhir. Perhatikan di sini candle bullish terakhir itu yang ini gitu. Candle bullish terakhir itu yang ini, bukan yang ini bearish. Candle bullish itu yang ini. Maka ini saya bisa geser ke sini. Dan lihat lebih presisi. Oke ya, lebih presisi. Ini baru kita bicara tentang marking zone ya, marking zone order block ya. Sekarang kalau nanti kita bicara tentang pembentukan sebuah order block itu ada di mana bagusnya, ya nanti kita akan bahas. Tapi ini yang saya bahas barusan adalah gimana cara marking zone-nya. Jadi rumusnya adalah kalau dia bearish order block, maka kita akan marking posisi dari open atau candle terakhirnya, open bullish candle terakhirnya di marking. Ini adalah open candle bullish terakhir yang di marking. Maka itu menjadi wilayah dari area entry. Posisi SL-nya tetap sama, ini adalah lokasi dari distal line. Distal line itu adalah tempat penempatan stop loss. Proximal line-nya adalah area entry. Berarti kita entry pada area proximal line-nya yang at least itu adalah posisi dari open dari candle terakhir bullish-nya. Oke, sebelum saya lanjut nanti penempatan atau wilayah dari area order block terbaik. Kita akan lanjut. Oke, sebelum saya lanjut ada yang mau ditanya teman-teman tentang marking zone khususnya ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanya? Silakan tanya teman-teman. Bebas saja, bebas karena ini nggak serius banget ya, santai aja. Saya mau sharing aja. Tadi kepikiran saya udah lama nggak webinar gitu ya. Kenapa nggak coba webinar lagi gitu? Karena kemarin saya lagi sibuk banget dari beberapa akun profil yang saya lagi trading juga. Jadi iya, saya coba untuk nanti nextnya kita akan rutin ya teman-teman. Ada pertanyaankah dari cara marking zone? Ada pertanyaan? Aman? Amankah? Aman ya. Jadi cara marking ini bisa Anda gunakan di acuan time frame kecil atau time frame besar gitu. Ya. Oke, sekarang posisi dari order blocknya kayak gimana bagusnya? Oke, kalau kita bicara order block ini sendiri biasanya ya kecenderungannya ia berada pada wilayah dari area ekstrim ya.
Jadi dia wilayah ekstrim tuh. Sebentar dulu. Kok saya nggak bisa ngecilin sekarang? Sebentar dulu ya. Oke. Dia biasa merupakan wilayah dari area ekstrim. Sebentar dulu. Saya lupa di halaman berapa order block. Oke, ini dia. Oke, teman-teman gini. Kalau kita bicara pembentukan dari sebuah market structure. Oke, kita bicara market structure sekarang ya. Anggap dia bearish. Lalu dia naik ke atas. Lalu market naik ke atas di sini membuat sideway gitu. Gitu ya. Oke, lalu bergerak turun. Oke. Kalau kita bicara katakanlah terjadi sebuah bearish market. Ya, terjadi sebuah bearish market. Bearish market di sini. Maka ini adalah lower low. Ini adalah lower high. Gitu ya, lower low, lower high. Kemudian market bergerak membuat lower low. Tentunya kita di sini akan ketemu ada zone, ini ada zone juga gitu ya. Ini ada zone juga. Lokasi yang saya maksud sebagai wilayah dari order block. Ya, termasuk dalam wilayah dari order block. Maka itu biasanya berada pada wilayah dari area ekstrim. Kalau teman-teman tahu market structure-nya, di dalam sebuah pergerakan impulse ini ada namanya adalah major structure, ada namanya internal structure. Oke, internal structure itu berarti ada gelombang-gelombang lain gitu. Ya, ini adalah gelombang-gelombang kecil. Yang saya maksud adalah internal structure. Oke, gitu ya. Nah, maka di dalam satu gelombang ini adalah posisi dari yang kita sebut sebagai high-nya, ini adalah low-nya. Maka sebenarnya saya bisa tarik ini menjadi satu pergerakan gitu, satu gerakan impuls yang semacam ini. Oke. Jadi Anda bayangkan yang warna hitam ini berarti adalah pergerakan yang terjadi pada major structure. Sedangkan yang warna kuning ini adalah major structure. Saya ulangin. Yang warna kuning adalah major structure-nya, tren utamanya. Sedangkan yang gelombang-gelombang kecil atau riak-riak ini yang kita sebut sebagai internal structure. Yang kita percaya sebagai tempat ekstrimnya, tempat terbaiknya si order block tadi, itu berada pada wilayah yang di sini, gitu loh. Ini adalah wilayah dari yang kita sebut sebagai wilayah dari order block, teman-teman. Ya, wilayah dari order block. Disinilah tempat terbaiknya kita melakukan entry. Masalahnya kita sabar nggak nunggu momen itu? Itu aja gitu. Sabar nggak nunggu momen itu? Kalau kita sabar nunggu momennya, maka RR-nya sangat bagus banget. Trust me, RR-nya sangat bagus banget. Di sini kita melawan ego kita di sini. Kita mencoba untuk melawan diri kita sendiri. Sabar nggak nunggu momen itu? Kekurangannya, saya kasih tahu dari awal, kekurangannya adalah mungkin teman-teman akan jarang entry. Jadi kalau teman-teman yang tipikalnya scalpingan, ini nggak cocok. Ya, karena saya tahu teman-teman di sini mungkin ada tipikal yang agresif, yang scalpingan. Kalau nggak entry, kayaknya nggak afdol. Kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, berarti ini nggak cocok. Karena order block, ini dia berada pada wilayah dari extreme zone. Kenapa disebut wilayah ekstrim? Karena dia berada pada wilayah dari lower high-nya, titik tertingginya. Nah, kalau kita tarik Fibonacci retracement, maka kita akan tarik dari high di sini, ini high, terhadap wilayah low-nya, maka kita nanti akan tarik kira-kira ini nanti ketika market pullback, maka dia akan berada pada wilayah dari 78,6. Makanya kenapa dia masuk wilayah order block. Dan dia kenapa menjadi area low risk banget? Karena kalau kita bisa masuk di sini, kita RR-nya dapat bagus banget. Bisa minimal 1:2. Atau kalau lagi hoki bisa 1:5. Ya, jadi ini adalah wilayah dari yang kita sebut sebagai wilayah dari order block-nya. Bearish order block. Oke ya. Bisa ngikutin teman-teman? Bisa ketik di komen biar saya tahu. Bisa ngikutin? Bisa ketik di komen? Bisa ngikutin kah?
Bisa teman-teman clear so far? Bisa ya? Oke. Teman-teman dapat manfaat nggak sih? Sekarang saat kita webinar ini dapat manfaat nggak dari apa yang saya bagikan sekarang? Dapat manfaat nggak teman-teman? Dapat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, sebentar dulu. Saya masih agak bingung nih kenapa sendingnya ke ini ya, ke saya sendiri ya. Ada yang bisa kasih tahu nggak sih gimana cara saya untuk bisa setting agar semua orang bisa ngelihat message-nya ya? How? Gimana cara saya untuk bisa setting biar teman-teman bisa langsung terkirimnya ke saya, ke semuanya gitu. Ada yang bisa kasihkah pendapat? Udah pilih everyone sih, tapi sekali lagi dia saat dibalas otomatis ke ini Om, ke saya lagi gitu loh. Sebentar, gimana ya caranya ya? Saya masih cari-cari tahu nih. Tes, entah ya tes ya. Coba dibalas teman-teman, coba dibalas. Bisa nggak? Saya pengen tahu to everyone. Aman? Oke, aman ya. Oke, semoga nggak berubah lagi nih. Oh kan, Mas Ridwan ngirimnya ke saya ini. Gimana ya caranya ya? Sebentar. Kalau partisipan, sebentar dulu ya. Saya masih rada bingung ini. Soalnya baru kali ini saya ngalamin kayak gini. Oh gitu ya Om ya, tergantung settingannya ya. Oh mungkin pada saat saya pertama kali ini ya, saat pertama kali start Zoom-nya ya. Betul ya? Oke, sip, nggak apa, nanti next time kita akan coba ini deh, saya akan coba setting dulu kali ya. Iya Om Ridwan ternyata ngirimnya ke saya loh, nggak ke everyone. Nggak ke everyone guys. Oke, lanjut teman-teman, lanjut. Nah, ini contoh yang cukup bagus gitu. Oke, saya bisa lihat contoh di sini. Ini simple banget sebenarnya. Kalau kita pakai market structure-nya, internal structure, kira-kira gini kan ya, gini. Oke ya. Saya tandain ini teman-teman, saya tandain. Ini kan gini ya. Ini warna hitam. Itu kan. Perhatikan teman-teman contoh di sini. Ini akan terkesan ribet nih. Akan terkesan ribet banget. Ya, inilah market gitu. Inilah market. Padahal kalau ini kita sederhanakan, kira-kira gimana gelombangnya? Cuma gini doang nih. Cuma gini doang nih teman-teman. Gini doang. 1, tag 2, tag 3. Gitu. Kira-kira simple nggak sih? Bisa ketik di komen. Kira-kira paham nggak yang saya maksud nih? Ngerti nggak konsepnya? Konsep gelombang harga. Ini konsep gelombang harga ini. Ini kalau teman-teman yang pakai Elliott Wave pasti paham nih, gelombang harga kayak gitu. Kalau disederhanakan ya market structure di SMC gitu. Ya kan simpel banget ya, kayak gitu ya. Tuh. Nah, kalau mau lihat biar gampang nih ngelihat market structure-nya atau major structure-nya yang warna kuning ini, enaknya ngelihatnya di mana? Ada yang tahu nggak? Enaknya di mana ngelihatnya? Di H4 sama daily. Itu kelihatan banget gitu. Makanya kalau saya marking, saya analisa dulu, saya biasanya akan menggunakan acuan H4 atau daily untuk marking gitu. Karena kalau teman-teman dipakai acuan di time frame-nya H1 ke bawah, itu agak banyak noise gitu, nggak enak gitu ngelihat high low-nya gitu. Atau nggak enak ngelihat major structure-nya. Ya. Jadi sebaiknya pertimbangkan untuk menggunakannya pada acuan H4 ke atas gitu. Ya, oke, contoh di sini. Ya coba aja lihat bagaimana kita juga bisa menggunakan ini sebagai wilayah dari order block-nya. Oke, coba kita lihat, kita deketin gitu ya, kita deketin. Ini kan cara marketnya persis banget ya. Lihat, ini adalah candle bullish gitu ya, pakai candle bullish, tiba-tiba set naik turun ke bawah, break gitu, membuat break low lagi gitu kan ya, membuat break low di situ. Dan kalau Anda marking zone ini kan bullish candle terakhir ya, sebelum di break. Bukan yang ini. Kenapa bukan yang ini? Karena ini dia candle bullish terakhir sebelum dimakan oleh candle bearish. Maka inilah yang kita sebut sebagai wilayah dari order block.
Sehingga kita bisa entry masuk di pancung di sini nih. Ini kalau teman-teman nggak pakai konfirmasi, pancung aja. Jadi kalau teman-teman tanya, gimana cara entry-nya pakai order block? Straight entry. Langsung pending order, sell limit langsung. Ya, langsung pending order, sell limit. Selama ini follow the trend, maka kita akan aman-aman aja gitu. Ya, kita akan aman-aman aja karena kita entry searah daripada trennya. Ya, akan aman banget. Tapi kalau misalkan teman-teman counter trend, ya itu beda cerita, bisa ditembus gitu. Ya. Jadi itu cara kita untuk melihat posisi order block terbaiknya. Usahakan cari di area extreme zone dan biasanya di wilayah 78,6. Ya, biasanya wilayah dari 78,6. Oke. Coba kita digunakan di acuan ini. Oke, sekarang kalau misalkan teman bisa lihat contoh di sini. Ya, contoh di sini nih. Kita coba lihat ya, kita coba bedah. Yang wilayah dari yang saya entry di GU ini gitu. Mana order blocknya? Ini kelihatan banget. Candle bullish terakhir di break gitu ya. Oke, sekarang kalau saya marking nih, maka ini wilayah zone-nya. Maka kira-kira inilah wilayah zone-nya. Nah, kenapa SL saya di atas? Pertimbangannya kenapa? Karena ini wilayah dari area bearish order block acuan time frame daily gitu loh. Ya kan? Acuan time frame daily. Maka itu jadi area zone-nya. Oke, sekarang kalau kita gunakan di H1. Nah, kalau misalkan saya menggunakan, bukan daily ya. Ini adalah acuan order block dari time frame H4. Kalau misalkan saya refine, saya adjustment ini ke time frame yang lebih kecil menggunakan H1, ya ini saya adjust di sini. Ya kan, saya adjust di sini. Saya tarik sini, maka ini wilayah dari area saya nih. Oke, ini saya geser nih ke sini. Jadi wilayah dari order block. Fine, tidak ada masalah. Ya kan? Oke, sekarang kalau kita lihat lagi di sini. Bisa nggak ini saya marking jadi zone lagi di sini? Boleh nggak saya marking jadi zone lagi? Bisa. Kalau kita marking zone ya, marking zone sebuah area supply based on menggunakan order block, maka ini berarti ini adalah high-nya. Ini misalnya ini ya, oke. Kenapa ini nggak jadi markingan saya? Karena ini candle bullish. Kalau ini kan nggak bullish nih. Jadi kira-kira kalau saya marking lagi zone-nya, kira-kira saya pakai yang mana? Saya pakai yang ini. Bukan ini, tapi pakai yang ini. Why? Karena ini bukan candle bullish, tapi candle spinning top atau candle doji-nya. Ini candle bullish terakhir, sehingga saya pakai ini jadi zone saya gitu. Oke, time frame M30. Oke, kalau saya refine lagi ke time frame 15, jadi apa? Jadi ini zone saya. Jadi yang di sini adalah wilayah zone saya. Oke, pertanyaannya udah di tas nggak? Udah diambil nggak sekarang? Sayangnya udah diambil nih. Jadi pada saat dia market break gitu ya, market break touch, dia ngambil di sini dia ngambil nih. Dia ngambil di situ. Cuma pada saat ini ada di sini saya lagi nggak aman taucap nih. Cuman pas saya udah ngelihat udah ngebreak, saya langsung buru-buru sell. Oke, langsung di situ. Oke, kita pakai time frame M5. Oke. Tuh, dia kena turun di situ. Oke, kenapa juga saya berisat ngambil sell langsung? Karena ini ada zone gitu ya, ada zone, ada drop, ada area rally, base rally yang retest, terus break gitu. Oke. Bisa aja ini nggak koreksi, bisa aja langsung turun gitu kan ya. Bisa aja langsung turun. Nah, kalau yang di sini nih saya agak sedikit agresif nih. Ya, agak sedikit agresif sehingga di bagian bawah. Ya, tapi saya ajar di atas. Ini biar saya biarin satu posisi. Oke, kira-kira gitu. Kita ambil contoh yang lain menggunakan gold ya. Oke, teman-teman, gini. Biar lebih enak nih ngobrolnya nih, biar lebih enak kita diskusi ya, biar enak diskusi. Kebetulan saya ada
sebuah komunitas di sini. Ini biar supaya enak untuk diskusi aja. Siapapun boleh join ya, gratis teman-teman. Anda bisa masuk aja di sini. Anda bisa masuk di situ. Klik aja. Daftar aja gratis, nggak ada bayar, gratis semuanya, gratis di sini, gratis untuk join. Ini ada live mapping segala macam ya di sini semua. Lalu kemudian kalau teman-teman mau yang dari basic banget, yang belum tahu SND kayak gimana belajarnya, oke, saya ada gratis di sini juga. Ini saya buat dari awal banget belajar SND-nya. Saya paste aja ya di sini ya, saya paste aja. Yes, Om Sugeng, ya itu ke pribadi saya ya, nggak ke everyone ternyata. Oke teman-teman, langsung aja join ya, langsung aja join. Ini kita ada grup diskusi. Kenapa saya siapin ini grup forum? Karena kadang-kadang kalau saya masukin di Telegram atau di WA itu dia scroll gitu, nggak enak. Jadi kalau saya masukin di sini kan, saya mapping, katakanlah kemarin, saya update di mappingan yang kemarin gitu, jadi bisa kebaca. Jadi kayak inilah ya, kayak Facebook gitu. Ya, atau Facebook ya, kayak Facebook gitu. Atau buat teman-teman yang benar-benar pingin banget belajar, ya silakan sharing ya teman-teman. Bantu saya sharing forum ini, karena ini juga bisa ngebantu teman-teman pemula ya. Bahkan ada course juga yang bisa diakses oleh siapapun di sini. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudara yang ingin belajar dari nol, ini diajarin semuanya gitu. Ini panduan lengkapnya nih. Untuk yang yang benar-benar gaptek banget apa itu forex segala macem ya, bisa belajar dari sini semua. Ya. Ini sudah rapih banget, Anda bisa pelajarin semuanya. Tapi buat teman-teman, saya yakin yang sekarang udah join di sini ya pastinya udah mahir ya. Nggak perlu lagi sih. Tapi kalau teman-teman at least pengen coba back to basic lagi, gimana cara misalkan gitu ya, cara marking cara marking money managementnya kayak gimana, ya kan, gimana cara ngitung require margin, kemudian gimana cara ngitung lot size, maka ya perlu juga sih ya, perlu belajar juga di sini gitu. Ya jadi itu lengkap ya. Nah kalau yang di sini saya ajar juga di bagian terakhir itu, dia ada gimana cara trading management gitu kan ya. Terus secara psikologi itu dari chapter 1 sampai chapter 26 ada. Ya, silakan bantu saya untuk sharing aja ke siapapun ya. Biar membantu teman-teman yang lain. Oke, sekarang kita kembali kepada topik kita. Kembali ke gold. Nah, gold ini sendiri juga sangat benar-benar sangat ini banget gitu, sangat bisa digunakan order block. Contoh ya. Bisa lihat tapi di sini. Perhatikan contohnya di bagian sebelah sini. Lihat ya. Look at this yang ada di bagian sebelah sini. Oke. Kalau Anda lihat contoh di bagian sebelah sini, ini adalah order block. Ini order block. Ya, dia terjadi breakout structure di situ. Ya kan? Jadi breakout structure. Lalu ini menciptakan big drop gitu kan ya. Menciptakan big drop. Ini ke atas, turun lagi. Ya. Somehow kadang-kadang kita asumsi ini udah diambil gitu kan ya. Yes, memang udah diambil di retest yang pertama di sini. Oke, jadi kalau teman-teman saya lihat contoh yang di sini, maka apakah kita bisa gunakan ini sebagai area entry? Jawabannya bisa banget gitu. Jawabannya bisa banget. Why? Kenapa? Karena ini adalah wilayah dari area ekstrimnya. Jadi kira-kira kalau saya buat satu gelombang ya, makanya ada satu gelombang besarnya. Ya, biar lebih enak saya tebelin aja ini jadi sebesar itu. Ini adalah internalnya. Kalau ada gunakan di acuan time frame H4 kan lebih clear kan ya. Ini lagi biris gitu ya, lagi biris. Lalu dia nyampe ke atas di situ. Ini kita gunakan sebagai zone. Boleh nggak saya task rate entry pending order? Boleh. Ya, sangat boleh. Ya, teman-teman backtest aja ya, sangat boleh. Anda sell limit langsung di sini, nggak usah ribet-ribet, nggak usah pakai top down analysis segala macam, karena kita lagi lihat bearish market di sini.
Nggak usah lihat sebelah kiri di sini, fokus ke sini aja. Ya kan? Fokus itu aja. Tek. Jadi kalau Anda pakai di acuan time frame kecil, dia langsung touch gitu, langsung touch. Kena langsung, nyenggol langsung bablas turun. Nggak perlu konfirmasi, langsung sikat. Kalau Anda gunakan di acuan time frame 15, gimana bagusnya zona ini? Perhatikan aja bagaimana terjadinya sebuah candle bullish. Itu candle bullish terakhir, dihajar market. Tek, turun ke bawah, di sini kita bisa ambil sell. Ya, lihat yang terjadi. Tak, begitu kena di atas, dia tek, turun. Ya, Anda mau TP di sini aja, RR-nya udah oke banget. Berapa RR-nya? Look at this. Memang harusnya lagi gila banget, memang gold ini lagi parah banget. Wow, gede banget ini. Ya, gede banget, hampir 200 loh. Time frame 15. Segini aja, tipis segini aja 90 loh. Ya, ngeri banget gold. Makanya saya lagi ngindarin gold nih, saya nggak berani main di gold karena range-nya gila banget. Anda TP di situ aja. Ya, jadi kalau Anda punya modal yang terbatas jangan main di gold dulu deh. Nanti kalau punya modal 10.000, modal 20.000, modal 30.000 ya hajar deh. Ya. Tapi kalau modalnya modal receh ya jangan masuk. Nah, ini RR-nya 1 banding berapa? 1 banding 2,7, 1 banding 3, guys. Ya, 1 banding 3. Worth it banget. Tuh lihat, kalau kita nggak TP, bablas kan, naik ke atas kan? Walaupun mungkin di sini ada zone ya, ini ada zone nih. Ini ada zone base di situ. Oke, kalau dia break, ya ini harusnya jadi tempat TP sih. Memang harus tempat TP. Jangan sampai Anda nggak TP ya di sini. Kenapa? Karena ini kalau Anda tarik ini adalah garis gitu ya. Ada tarik garis. Nah, ini ada area support nih. Sehingga kita punya alasan untuk take profit di sini, bukan di sini ya. Kenapa? Karena kita tahu ini adalah area support terdekatnya. Sehingga kita punya alasan buat melakukan TP di tempat itu. Ya nggak usah terlalu berharap banyak ya teman-teman. Kadang-kadang kita nggak selalu dapat banyak gitu. Ya, jadi syukurin aja apa yang didapat. Nah kan, dia ngejar ke sini. Kalau dia naik ke atas, kita punya tahu wilayah zone-nya masih nahan gitu. Ya kan, masih nahan. Ya, jadi dengan cara semacam ini, maka kita at least tahu di mana tempat terbaik kita melakukan entry. Kira-kira gitu teman-teman. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan guys dari order block? Lumayan seru ya. Seru nggak kira-kira nih topik hari ini teman-teman? Bisa ketik di komen. Seru nggak? Kita coba praktek nanti hari Senin ya. Coba praktek Senin. Ya, ini simple sebenarnya, simple banget. Anda teman-teman punya basic SND aja, tinggal di tuning dikit aja gitu, tinggal di tuning dikit. Ini akan maksimal banget gitu. Jadi kalau teman punya basic SND, seharusnya materi pagi ini bisa sangat bantu banget. Kenapa? Karena pastinya akan kita bisa mengurangi stop loss kita gitu. Kita tahu lokasi-lokasi mana area terbaiknya. Kita tahu order block itu adalah area yang bagus. Kenapa bagus? Kita entry for the trend. Satu. Yang kedua, kita dapat area terbaiknya. Kalau itu dia nge-break, trennya berubah. Sesimpel itu aja gitu loh. Ya, kalau dia nge-break, trennya berubah. Udah nggak usah cari sell lagi. Gitu loh. Udah nggak usah cari sell lagi. Karena area itu memang area terbaiknya. Alasan lain, kenapa order block bagus? Kalau menurut dari buku yang saya sudah buat nih adalah SMC Mastery ini sendiri, itu sangat bagus digunakan. Pertimbangannya karena dia sesuai dengan kaidah dari SND Score System. Apa SND Score System? SND Score System ini adalah sebuah cara kita untuk filter zona-zona yang bagus gitu. Ya, karena kita tahu bahwa faktanya tidak semua zone itu bekerja dengan baik. Ya, maka kita perlu menggunakan sebuah pendekatan gimana cara melakukan sebuah pemilihan sebuah zona. Satu, apakah dia punya imbalance yang cukup kuat atau enggak. Yang kedua, nah ini dia bicaranya waktu base terbentuk. Disinilah order block
jadi penting. Kenapa? Karena semakin sedikit sebuah zone terbentuk, kita kasih skornya 2. Ya kan? Kita kasih skor 2. Kalau dia semakin ke kanan semakin gak bagus, semakin ke kiri semakin bagus gitu loh. Itu jadi alasan kenapa order block sangat bisa digunakan sebagai sebuah zona. Ya, sebagai sebuah zona yang bagus. Ya karena sesuai dengan kaidah dari sebuah SND. Ya kan? Sehingga dia jadi sangat-sangat bagus banget. Ya, kira-kira gitu teman-teman. Nggak terasa sudah 1,5 jam ya teman-teman ya. Bukan 1 jam, udah hampir 1 jam. Ada pertanyaan kah, teman-teman? Ada pertanyaan kah? Aman? Oke, sesi tanya jawab teman-teman. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan untuk sesi webinar pagi ini. Ada pertanyaan kah? Sebelum saya tutup, teman-teman bisa langsung masuk ya di communityprocessionwarrior.com, atau teman-teman bantu saya sharing agar bisa diakses oleh semua orang, biar trader makin pintar nih ya. Kita bisa bisa membantu teman-teman pemula. Kasihan trader pemula itu kadang-kadang yang baru ngerti trading terus diajarin full margin, akhirnya malah margin call ya. Jadi dengan saya kasih free edukasi ini, minimal banget punya mindset yang bener lah, gimana cara strategi entry-nya, gimana cara mengelola resikonya semuanya ya. Karena ini sudah komplit banget, saya kasih semua di situ ya. Tugas teman-teman sekarang bantu sharing aja ya, atau teman bisa langsung join aja ya, untuk lihat aja videonya dari 1 sampai 26 gitu ya, atau Anda bisa bantu sharing ke teman-teman yang lain ya. Thank you semua teman-teman. Selamat pagi semua, dan sampai ketemu nanti di topik-topik lain yang lebih seru ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu teman-teman. See you guys. Selamat pagi semua. Selamat pagi ya, sama-sama. Thank you.